Sobat Budaya, kembali lagi di podcast Kata Budaya Kata Siapa. Masih sama saya, host hari ini, Ares. Hari ini temanya adalah mata lensa pang dalam kebudayaan. Kebudayaan pang, nyambung gak ya? Tapi kayaknya nyambung kalau sama tamu yang satu ini. Kita perkenalkan saja, ada Michael Israfil. Boleh dikenalin nggak namanya beneran apa enggak ini? Ya, agak-agak sih. Ya, agak bener. Agak bener. Banyak salahnya tuh. Ya, halo. Gue perkenalan diri. Ya, silakan. Oke. Salam silaturasa, salam alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu, Widodong Tian Namo Buddhaya. Ya, perkenalkan nama Gout seperti yang tadi ditertera, M. Israfil. M. Israfil. Tapi populernya Mike. Mike. Ya, Mike Marginal. Mike Marginal. Ya, apalah orang mau bilang apa. Ya, yang penting kita punya nama ya. Iya, saya manggilnya apa nih berarti? Mike. Mike, oke, Mike. Mike, udah tahu belum kata budaya kata siapa itu filosofinya apa? Kayaknya tadi udah dibocorin sama Bapak Eko sebenarnya. Iya. Iya, ya menarik ya. Artinya bahwa gue pertama ini juga mencuri perhatian gue pada saat diundang ya dalam undangan. Iya kan? Loh ini kok dari teman-teman kebudayaan ya, budaya gitu ya. Ini kok malah masih bertanya kata budaya kata siapa? Tuh. Gitu ya. Apa nih gue lingkarin kan gue kasih tahu itu yang ngirim. Wah, ini cukup unik gitu ya. Artinya oh ternyata baru tahu kata siapa, dan ini yang menariknya bahwa kata siapa dan siapapun itu yang berkata, artinya diberikan sebuah kemerdekaan gitu sebagai subjek. Betul. Ya dalam kehidupan ini, dan itu menarik, itu akan memperkaya khazanah pengetahuan ya. Itu menarik sekali. Betul, kebudayaan. Keren loh. Sukses nih buat teman-teman. Terima kasih. KBKS, kata budaya kata siapa. Nah, kita langsung, saya mau ngulik-ngulik sedikit tentang pang dulu, boleh ya? Mike ya? Oke. Pang itu kan hadir dalam berbagai macam medium nih. Ada musik, semangat, gaya hidup, ideologi, bahkan kebudayaan. Pang itu juga sebenarnya budaya kan? Nah, terus kalau menurut Mike sendiri, kenapa ini memilih kultur pang? Ya pertama, gue garis bawahi kata lu, pang juga sebenarnya budaya ya, gitu ya. Pertama ya ini harus di share juga ya kata budaya itu, gitu ya. Artinya bahwa ya budaya itu kan sesuatu yang memang mewakili tentang satu kebiasaan ya, suatu laku, perbuatan yang menjadi kebiasaan yang memang berbasis berbudi, basis berbudi gitu ya. Yang memang juga menjaga nilai-nilai. Gitu. Ada istilah begini. Bahwa kebenaran itu punya Tuhan gitu. Dan kebaikan itu sudah ada sebelum kita dilahirkan. Luar biasa. Nah, artinya bagaimana kita hari ini adalah merawat nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah budaya. Dan budaya itu juga didasari oleh satu kebiasaan dalam satu momen ya yang disebut dengan peradaban dan waktu itu gitu loh. Yang dimana bahwa perjuangan bangsa manusia, mereka mencoba dengan pengetahuan dan ilmunya, terus kemudian memaksimalkan nilai-nilai luhur yang sudah ada, yang kemudian dikombin dengan kondisi hari ini, dan kemudian dengan bentuknya hari ini, tapi tetap berbasis namanya budi tadi. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah pang juga budaya? Oh iya. Selagi kemudian siapapun yang kemudian juga menghadirkan tentang nilai-nilai, ya mencoba mempertahankan, merawat, menjaga nilai-nilai budi tadi dan apalagi itu sudah menjadi kebiasaan yang kemudian juga enggak hanya diadopsi oleh 1-2 orang. Betul. Ya, dan bisa dikatakan di Indonesia itu terbesar di dunia. Bicara pang. Wah. Beneran ini? Oh, coba kan. Waduh. Kemana aja kamu? Bukannya pang itu asalnya dari Amerika dan Inggris gitu ya? Ya, secara lebih mengambil kesempatan ya secara ya artinya mengambil peluang bolehlah dikatakan memang dari sana. Tapi ketika kita menggali secara historis ataupun kemudian memahami secara idiom yang sering kali itu mewakili tentang pang, itu sangat tak terbatas. Ya, artinya bisa jadi gitu loh ya, bahwa pang itu
memang mewakili atas semangat ya tentang nilai yang itu juga mewakili tentang kita semua di sini. Ya, artinya tidak hanya kemudian bicara punk itu hanya di sana. Oh iya. Gitu loh. Ya kalau kita merujuk kepada idiom-idiom yang sering mereka bunyikan ya tentang jadi diri sendiri seperti itu yang pastinya ya. Batuk Pak Haji. Kan main musik ya kayak Terus gitu. nanti saya dibilang jangan kengesan bosnya gitu. Oh. Maaf, kita kembali. Sejarah ideologis kan sejarah punk itu katanya sebuah respon untuk menghadirkan kembali kebebasan ya terhadap individu. Terus pegiat punk ini biasanya dikatakan melakukan berbagai protes melalui bentuknya seperti musik, terus kayak penampilan gitu ya, mungkinnya fashion, gaya hidup. Nah kalau Mike sendiri ini punk ini mediumnya apa? Apakah musik? Apakah seperti yang dilihat dari fashionnya? Terus apakah punk ini digunakan untuk menyuarakan gagasan, pikiran Mike sendiri, atau untuk cuma ini loh menunjukkan diri gue begini loh gitu? Ya seperti yang tadi sebelumnya kita ulas tentang punk itu tidak secara klaim memang dari sana awalnya ya secara waktu ya munculnya kata punk gitu, tapi secara semangat sebenarnya itu akan menjadi suatu hal yang lebih luas bahkan kemudian keluasan itu bisa Mike sendiri secara pribadi gitu loh ya ketika mendalami kata punk ya artinya sudah hari-hari bahkan semangat punk tadi itu menjadi satu medium yang kemudian membawa sampai satu kondisi di mana bangsa kita ini juga hidup dan mampu merebut kemerdekaan dan merawat kemerdekaan. Wow, dalam rangka 17 Agustus merdeka. Bayangin kalau nggak ada semangat punk nggak merdeka loh. Nggak merdeka. Jadi sebenarnya pahlawan-pahlawan itu semangat punk ya. Jangankan pahlawan gitu loh ya. Itu tadi jauh sebelum itu gitu ya. Artinya para semangat orang-orang terdahulu sebelum kita, ya para guru-guru gitu ya. Iya, betul. Orang-orang hebat ya itu hanya kata punk belum ada saat itu, gitu ya. Kan, Tapi secara filosofi, secara terminologi mengenai tentang nilai-nilainya, ya semangatnya ya bagi gue hari ini gue bisa mengatakan bahwa mereka punk dan mereka adalah para guru-guru gue yang membuat gue sampai hari ini ada. Ya, sama dengan bagaimana bahwa bicara tentang para leluhur, para karuhun gitu loh, para orang tua kita gitu loh yang ada di Nusantara atau negeri ini. Bagaimana itu yang paling penting untuk dikenali bahwa mereka yang selama ini juga turut serta gitu loh, ya mendampingi kita atau generasi yang ada ya dalam kemudian menjadi bagian dari semangat yang mereka sudah lakukan sebelumnya gitu, yaitu bagaimana menjaga nilai-nilai gitu ya, menghadirkan tentang nilai-nilai yang memang itu lebih menjadi sebuah kebutuhan untuk kita dan generasi ke depan lebih baik. Kalau Mike sendiri itu menunjukkannya dari dandanan, gaya berpakaian gitu ya, atau juga melalui musik? Ya apa saja sebenarnya tadi punk itu tidak terbatas. Ya artinya bahwa bagaimana mereka mampu mengaktualisasikan gitu ya, mengekspresikan dengan berdasarkan intensitas dan kapasitasnya. Ada yang kemudian dengan musik, ada yang dengan kemudian dengan kata-kata atau dengan sastra, ada dengan gerak, ya, ada dengan pemikiran, macam-macam, bentuknya. Jadi ini juga yang perlu digarisbawahi karena ketika bicara punk itu ya selama ini kan kita di friend nih, kita diderek nih, ya, tanpa kemudian punya hak bertanya, ya, bahwa seolah-olah bahwa punk itu ya rambutnya mohawk, ya, bertato, gitu ya, terus sangar, terus ada di jalanan, celana robek-robek, ya, gitu loh ya. Itu kecitayam biasanya juga ya. Gitu loh kan, kan. Dan ya karena memang kebiasaan kita aminin aja udah apa yang kata orang, baru katanya tuh, ya padahal, ya tadi artinya bahwa bicara punk itu ya jadi dirimu sendiri. Jadi kalau Mike pribadi mengatakan bahwa semua orang punk ketika semua orang adalah mewakili atas dirinya,
mewakili atas tubuh dan pikirannya. Dia adalah tuan serta majikan atas dirinya yang bertanggung jawab di dunia dan akhirat nanti. Bagi Mike dia punk. Oh, jadi punk itu jiwa di dalam diri setiap orang gitu ya. Setiap orang pasti punya jiwa punk gitu ya. Terlepas orang itu tahu atau tidak tahu, terima atau tidak terima itu urusan mereka masing-masing. Tapi urusan Mike, Iya. ya Mike akan taat dengan apa yang menjadi pemahaman, apa yang menjadi keasikan, bahkan keyakinan Mike untuk kemudian hidup dengan nilai dengan prinsip yang ada dengan diri Mike. Mengenai soal punk itu adalah sesuatu yang bagi Mike itu amazing, fantastic, mantraps gitu ya. Ya, maka Mike juga harus bisa memperlakukan setiap orang dengan berdasarkan apa yang Mike yakini. Yes, Ya, mantap. Dia menghargai mereka dengan kedudukan mereka. Ya, apalagi punk ini kan bicara tentang equality atau kesetaraan gitu ya. Ya, bagaimana menghargai setiap manusia sebagai manusia. Yes. Ya, maka ya kita harus mampu menghadirkan nilai-nilai itu. Luar biasa. Dan saya juga tadi baca-baca sedikit, katanya Mike ini punya band namanya Marginal ya. Iya. Nah, di Marginal ini jadi suruh baca. Segini, Marginal ini kan alirannya punk, rock punk, ska punk atau apa nih? Alirannya? Iya. Alirannya menyimpang. Ya, karena Alirannya menyimpang. karena menyimpang dari punk juga. Menyimpang. Oh, iya. Iya. Menyimpang. Oke, menyimpang oke. dari komunitas punk juga. Yang dimana bahwa mereka mengadopsi tentang punk itu harus begini, harus begitu, dan kita justru dengan kenakalan dan keliaran kita menabrak nilai-nilai itu tuh. Oh, gitu loh. jadi nggak sesuai sama nilai-nilai punk yang udah ada sebenarnya ya? Iya, dengan nilai-nilai yang kamu sebutkan tadi, aliran-aliran tadi gitu loh ya. Ya, kita bikin aliran baru, apa susahnya sih? Nah, aliran baru berminat nggak? Menyimpang tadi. Iya, karena udah menyimpang. Berminat nggak nih gabungin kayak sinden sama punk, terus kayak gambang kromong sama punk gitu Ya, kan? lihat aja seru banget kayaknya. apa kurangnya gue pakai batik. Ditambah lagi batik yang hakiki. Hakiki luar biasa. Makanya secara nasionalis gue paling nasionalis. batik gue setiap hari pakai batik, nggak cuma hari Jumat doang loh. Wah, tiap hari pakai batik. Banyak koleksi batiknya berarti ya. Ini batik gue di kulit langsung. Wah, luar biasa. Kulitnya di batik. Itu menandakan setiap. Iya, betul. Sebenarnya tato adalah bagian dari satu kearifan, ya, satu warisan besar. Iya, betul. Ya, dan apa yang kemudian kita punya di negeri Nusantara ini. Iya, di Indonesia tuh ada tato mentawai ya. Iya. Itu hanya soalnya ya ini tadi gitu ya. Ya sangat disayangkan gitu loh. Ya, ketika kemudian itu kurang untuk dihargai atau diakui, padahal fakta gitu loh ya, bahwa masyarakat adat sampai hari ini juga mereka masih mempertahankan nilai-nilai itu. Betul. Artinya ayo wake up, bangun boy. Bangun man. Boy. Ayo bangun. Bangun, yes. Ini kamu ada di tanah negeri yang memang serpihan surga yang kurang apa yang ada di negeri ini. Ada semuanya di sini. Sekaya apa kita nih, betapa kayanya negeri kita. Betapa katulistiwa Ini ya. kan persoalan tentang knowledge. Yes. Pengetahuan, dan kita kebuka gak hati kita, pikiran kita. Betul. Itu yang pertama. Yes. Bahwa gue juga, kenapa gue juga berbatik ya di luar maupun di dalam batik. Kulitnya di batik juga. Ya, karena ini salah satu bentuk kebanggaan dan karena respect gue pada satu nilai-nilai kearifan lokal. Yes, betul. Yang ada di Nusantara. Iya. Ya, kalau mau diklaim bahwa tato itu merupakan satu tradisi ya atau budaya tua, ya loh, yang ada di dunia ini yang memang itu bersandar pada negeri Nusantara kita. Betul. Bukan ada di barat sana. Betul, atau di luar pulau sana. Di sini juga berbagai macam WBTB yang berhubungan dengan tato kan. Tadi ada tato mentawai gitu kan. Ya, ada di Kalimantan. Ya. Tuh, coba kasih tahu dong sama sahabat budaya di sini. Tuh kan, batik juga sudah diakui oleh UNESCO loh, ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO ya. Iya, jadi kayak iya, bagus. Masa nggak bangga sama punya kita sendiri gitu kan? Iya, ya
harus bangga, makanya gue pakai ini, gue bangga. Iya. Ya tapi ya setidaknya bahwa memang kebanggaan itu bukan hanya sekedar kemudian apa yang sekedar apa ya, bahwa kita diakui gitu loh ya. Yes. Tapi memang akan lebih keren lagi ketika kebanggaan tadi juga memang diterapkan dalam satu kehidupan hari-hari ya. Betul. Iya loh. Betul. Jangan cuma mau ditetapkan doang, tapi udah ditetapkan udah dilupain aja gitu kan. Iya. Generasi yang dicetak melalui dunia pendidikan malah lebih ke modernitas dan ke barat-baratan dan ke timur tengah. Ngapain? Iya kan. Nah, terus nih Mike, kan nggak semua orang percaya diri kan kalau pakai tato atau berpenampilan punk begitu. Gimana sih caranya buat biar kita percaya diri? Apa kita jangan dengerin komentar orang? Tapi kan nggak bisa. Kita tiap hari pasti dengerin orang komentar tentang kita. Gitu. Ya untuk percaya diri ya satu silaturahim. Artinya bergaul. Ya ketika bergaul maka di situ kita akan bisa banyak satu gesekan atau persinggungan, pertemuan di mana setiap pertemuan itu membawa pengetahuan, ilmu. Artinya untuk menjadi percaya diri kita atas sesuatu yang memang harus adalah satu hal yang kita semua tanggung jawab atas diri kita loh selama hidup kita. Betul. Ya makanya kita harus punya prinsip. Nah prinsip-prinsip itu didasari oleh ilmu. Iya. Jadi kita harus percaya diri karena kita punya ilmunya gitu ya. Iya, karena kita sebagai manusia yang memang juga dibekali tentang perangkat itu. Yes. Jangan cuma nerima doang. Betul. Nah, kebanyakan hidup kan cuma nerima doang, tapi tidak mau memahami apa yang dia terima. Waduh. Nah, sama dengan kita nih sebagai warga Indonesia. Ya. Kita cuma nerima doang nih KTP kita, ya. Ada yang ditulis diterima aja gitu. Tapi apakah kita memahami tentang Indonesia? Iya. Apakah kita memahami apa yang kita terima sebagai warga negara Indonesia? Waduh, iya betul. Dengan basis kebudayaan dan tradisinya begitu luar biasa. Yes. Ini yang harus itu bilang tadi. Betul. Ya untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah hidup ini tidak sekedar menerima tapi bagaimana memahami apa yang kita terima sehingga itu menjadi satu ruang ilmu. Betul. Maka ya orang mau ngomong apa ya kita ada nilai-nilai kewajaran dan yang bisa kita berikan kepada mereka. Setuju banget. Nah, Mike, tadi udah ngomongin budaya-budaya luar yang kita terima gitu kan. Sekarang kan yang lagi booming tuh budaya Korea gitu ya, K-pop, terus sama punk juga termasuk budaya dari luar kan sebenarnya. Menurut Mike sendiri, kenapa sih orang Indonesia lebih mudah menerima budaya luar daripada melestarikan atau mencari tahu melestarikan budaya-budaya Indonesia sendiri? Jangan-jangan nggak ngerti kata budaya. Nah, itu apakah harus belajar dulu gitu? Yang pasti kesimpulan tadi bahwa kita ini kebiasaan kemudian hidup cuma sekedar menerima, ya loh. Tapi tidak dalam pergerakan bagaimana memahami apa yang kita terima, gitu loh. Iya. Nah ini ya jadi seperti satu zaman yang kemudian setiap zaman itu melahirkan satu produk pabrikan, gitu ya, atau sebuah perusahaan yang tiap tahun itu melahirkan pabrikan, gitu loh. Ya model ini, seri ini. Dan kita nih sebagai produk pabrik itu. Waduh, gitu. kita produk pabrik. Yes, yang cara berpikirnya sama, cara melihat masalahnya sama. Bisa dikatakan kita belum memulai sebagai diri kita untuk kita menggunakan segala perangkat yang mutakhir yang kita dapatkan sebagai manusia ini untuk memahami tentang jati diri, untuk memahami tentang nilai-nilai, untuk memahami tentang di ruang-ruang yang kita gandrungi dalam kehidupan ini. Iya. Berarti gimana nih? Misalnya minta pendapat atau saran dari Mike aja, gimana bisa menumbuhkan rasa cinta atau keinginan masyarakat generasi muda ya terutama ya untuk mengenal lah setidaknya mengenal budaya kita sendiri lah daripada lebih ingin tahu budaya orang lain atau dari luar gitu. Iya, makanya tadi kan gitu loh. Artinya bahwa berpeluang sekali kita dicetak seperti produk pabrikan. Ya loh. Ya dikontrol setiap peradaban dengan wajah zamannya dengan kebudayaannya. Yes. Dan kita sendiri tidak memulai untuk bagaimana menentukan nasib kita sendiri. Ya ini loh. Ya artinya ya gue berharap besar ya bahwa lembaga satu institusi ya yang concern dalam kebudayaan ya itu punya satu independensi dan kemerdekaan untuk bagaimana menggali observasi dan kemudian dengan nilai-nilai yang kemudian ditemukannya dan diangkatnya. Ya.
Kalau bisa tidak bersanding dengan dunia pendidikan tuh. Waduh. Itu lain halnya. Seharusnya menjadi lebih memperkuat budaya dan pendidikan. Ya, pendidikan itu punya satu impact bagaimana bahwa teman-teman khusus yang kemudian menggali tentang nilai budaya, kemudian itu diterapkan dalam dunia pendidikan, dan dunia pendidikan juga kemudian dengan riset dan segala halnya juga memperkuat tentang nilai budaya yang harus dipertahankan. Jadi gini, pendidikan yang sampai hari ini kita amini, yang melahirkan jutaan generasi, ya hasilnya cuma kerusakan dan sampah saja sampai hari ini. Itu diakui nggak diakui ya terserah ya. Tapi bagi gua ternyatanya sampah. Rusaknya petani, rusaknya kemudian nelayan, ya, ngerusaknya alam kita. Emang lu pikir yang ngerusak ini orang-orang yang nggak sekolah? Ya. Siapa yang menghancurkan bumi ini? Manusia. Tapi bagaimana kalau kita beranjak kepada satu nilai-nilai kearifan lokal, ya, pada tradisi, bahwa ribuan tahun sampai hari ini itu menjadi satu pemecah masalah, ya loh. Artinya mampu menjawab segala permasalahan dari ribuan tahun yang lalu, ya loh, ya, sampai hari ini itu masih dipakai, ya loh. Tapi ya modernitas yang ditawarkan dalam dunia pendidikan, rasionalitas dan materialitas, itu hanya meninggalkan sampah dan kotoran dan bahkan kehancuran dalam bumi yang kita tinggali hari ini. Aku cuma mau mengingatkan bahwa nilai-nilai apa yang sudah diwariskan nenek moyang kita dengan nilai-nilai tradisi itu ternyata lebih update, gitu, lebih konkret, ya, lebih real. Makanya kenapa saya bilang bahwa gue bilang, gitu ya, kebudayaan itu penting. Harusnya kebudayaan itu menjadi panglima. Yang mampu menjawab segala persoalan sampai hari ini. Nah, persoalan budaya ini cuma jadi entertain panggung doang. Cuma jadi hiasan-hiasan dekorasi. Yang cuma gelontorin dana-dana yang buat kaum menengah ke atas yang kemudian macam apa sih? Seharusnya budaya itu bicara tentang ruang hidup yang itu memang potret dari sebuah kehidupan yang nyata atas bangsa ini dengan segala nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kemudian itu diwakili oleh dirinya. Nah, gue juga agak kesel nih. Waduh, sabar. Tapi juga ada melankoli. Jangan takut. Tak kenal sama kata sayang. Tak kenal sama kata sayang. Iya, betul. Nah, di zaman Soekarno, ya presiden pertama kita, Bung Karno, bahwa politik itu menjadi panglima. Ya, karena memang saat itu bagaimana menciptakan masyarakat itu open mind, kritis, ya, yang memahami tentang situasi dan masalah kondisi objektifnya saat itu seperti apa. Dan kemudian di era Soeharto, ekonomi menjadi panglima. Swasembada itu ya. Ekonomi menjadi panglima. Bahkan sampai hari ini nih, yang nggak jelas mau ekonomi apa mana nih? Ekonomi. Ekonomi kan ekonomi apa bisnis? Ekonomi bisnis dong. Bisnis kan eksklusif. ada bertiga pilihan tuh ya. Nah, tapi kapan budaya itu jadi panglima? Nah, ini pertanyaan nih, ya, buat kita semua nih, ya, buat Dirjen Kebudayaan nih. Seharusnya, gitu, yang sudah jelas gitu, bahwa panglima ini, kebudayaan ini memang mampu senantiasa selalu, ya, menjadi jawaban dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan yang ada di negeri kita ini. Seharusnya jadi panglima budaya ini. Betul. Tadi kembali ya, budaya itu kan budi. Dari bahasa Sanskerta ya. Gitu loh. Artinya bahwa kita juga tidak boleh melupakan tentang nilai-nilai tradisi, ya, tentang keilmuan, pengetahuan yang juga menjadi warisan lokal kita begitu kaya. Nah, hanya persoalannya tadi setelah modernitas, materialitas, ya, rasionalitas, baru tradisi. Makanya akhirnya juga generasi hari ini mereka lebih bangga kepada di luar, tentang K-pop, tentang budaya luar, karena memang dalam dunia pendidikan pun memberikan asas untuk mereka kemudian mengamini itu, sehingga mereka juga menginjak-injak budaya mereka sendiri, bahkan mengkafir-kafirkan peninggalan nenek moyangnya. Betul ya. Kan ini kan bagi gua gitu, ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh ya. Betul. Loh, artinya kita ngomong soal bangga sama Indonesia, artificial doang dong. Munafik dong. Cuma di mulut aja ya. Di mulut doang, tapi dalam nilai-nilai prakteknya tidak menanamkan dia. Ya akhirnya jadi seperti hiasan dinding aja. Iya. Apa itu?
tidak mendarah daging jadinya budaya Indonesia kita ya. Iya, gitu. Jangan kalah sama pang. Dan kalah sama pang. Iya, karena pang itu ya panglima. Isbel. Pangeran. Panglima. Iya. Pangajian. Pangajian. Pangadiluhur. Nama sekolah ya. Apakah kita akan disensor? Bukan nama sekolah itu. Bukan ya? Bukan, itu nama-nama yang ada di sini. Ya, warisan kata-kata. Yes. Yang ada Pangerango, gunung. Pangkasepna, Pangbaheusna. Bahasa Sunda nih. Menyimpang. Bahasa Sunda. Aempang. Mau promosi nih sebentar lagi. Ya, sedikit bocoran boleh, ini boleh. buku yang aku buat ya. Yes. Apa empang? Ya, itu satu upaya bagaimana menghadirkan tadi. Ini upaya kita teman-teman untuk kemudian generasi juga punya literasi, punya referensi yang kemudian itu menjadi bahan yang akan memperkuat mereka melihat permasalahan ke depan. Seperti itu loh. Yang tadi tujuannya agar kemudian juga kita tidak kurang-kurang untuk kemudian apapun yang kita energi kemampuan yang kita bisa tuangkan itu loh demi juga menjadi bagian dari semangat ya membangun bangsa ini bersama ke depan yang lebih yang diharapkan. Setuju banget. Sebenarnya saya mau lebih lama berdiskusi nih Pak Eko. Takutnya kan Pak Eko durasi gitu. Takutnya disuruh durasi. Jadi saya disuruh pesan untuk anak muda yang punya ide-ide kreatif tapi takut untuk mengeluarkannya gitu. Misalnya kayak nanti ide saya nggak diterima lagi gitu kan. Atau mereka boleh nggak sih curcol? Bukan curcol ya. Jadi kayak kebanyakan orang-orang tuh cerita karena atasannya mungkin gap umurnya jauh gitu ya, mereka kurang bisa menerima ide-ide dari anak muda gitu. Terus karena hal itu jadi banyak yang takut untuk mengeluarkan pendapat gitu. Pesan-pesan dari Mike buat anak-anak seperti itu gitu yang menyimpan aja ide-idenya gitu. Iya, ya kita harus bisa memotivasi. Kita harus punya motivasi. Visi serta misi pertama. Ya tadi hidup juga bukan sekedar menerima gitu loh, tapi memahami apa yang kemudian kita terima. Yang menopang semangat kita untuk bisa menjalani dan bagaimana menjadi bagian dari satu perubahan. Ya itu sendiri karena kita punya motivasi, gitu, ya kita punya visi, kita punya misi gitu loh. Nah artinya memahami tentang nilai-nilai. Ya jangan sungkan gitu loh, karena bicara tentang sopan gitu ya. Ya itu tidak mesti kemudian kita hanya manut, gitu ya. Artinya ketika bicara tentang etika dan adab itu, ya bagaimana bahwa pakem tentang etika dan adat itu juga harus selaras, ya dengan banyak hal, ya bukan berarti kemudian ketika kita malas berbicara itu karena sopan. Jangan-jangan kita malas berbicara, kita membiarkan kebodohan itu terjadi. Dan itu sangat tidak sopan. Iya benar, nggak boleh membiarkan kebodohan terus-menerus ya. Kita membiarkan orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi, gitu loh. Biarkan dia nyebrung jurang misalnya, dengan kebodohannya. Iya nggak boleh. Tidak begitu, tapi katanya sayang. Iya, katanya sayang. Jadi kalau kita mau bentuk sayang ya tadi gitu loh. Ya kita juga harus bisa menjadi bagian dari semangat mereka. Semangat mereka apa? Ingin kita suatu yang berbudi tadi, berbudaya, berbudi luhur tadi. Ya kita harus jadi generasi yang juga dengan kapasitas dan intensitas kita masing-masing itu menjadi bagian yang ikut memperkuat suasana atau situasi yang ada. Betul. Iya. Ya diam bukan berarti emas, jangan-jangan diam itu Sensor nih. Ya jadi ya harus percaya diri gitu loh ya, bahwa setiap zaman itu melahirkan generasi. Setiap generasi itu juga melahirkan zamannya. Dan setiap zaman itu peradaban tadi melahirkan tokoh, dan setiap tokoh itu melahirkan zamannya atau peradabannya. Nah, artinya siapapun yang hidup hari ini adalah tokoh. Ya, dengan kemampuan kita masing-masing tokoh, maka jadilah sosok tokoh yang mampu memberikan pengaruh ya yang bermanfaat gitu, untuk
kehidupan yang ada. Ya sampai napas terakhir yang kita punya. Waduh, sampai napas terakhir, mantap. Iya. Boleh ini nggak? Ada permintaan lagu marginal nah, tentang kebudayaan kayaknya ada yang bisa kali dinyanyiin sedikit kalau ada. Iya. Jayalah selalu untuk dirimu yang senantiasa berjasa, tak pernah ada hentinya dalam sejarah manusia. Ia pula yang menaburkan warna berbagai bahasa, mengajari manusia berhati mulia dan berbakti. Ia pula yang tak jemu-jemu untuk mengasuh, ia pula yang tak henti-henti untuk memberi. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan manusia. Itulah ibu, ibuku, ibumu, ibumi kita semua. Tanpa ia takkan pernah ada sejarah akan dunia. Waduh, keren banget suaranya. Ada permintaan, bisa nggak pakai gitar? Wow. Itu ciri-ciri salah satu Gawat. tamu spontan. Oh, iya. Maaf ya ditodong tau. Asik. Oh, iya ada. Oke, Oke. mau lagu yang kebudayaan? Iya dong. Tadi udah lagu tadi. Kalau tadi kan nggak ada musiknya, bisa kali dimainin musiknya. Oh gitu? Iya. Oh. Atau mau lagu lain atau? Lain-lain boleh. Tadi Yang udah lain. tuh. Iya tadi. Ayo, lagi lain nih. Yang lain lagi. Lagi. Yang lain lagi. Ini dulu. Baturate mari bulan, marencong rencong, marencong rencong, marencong rencong. Laku tanari bintoang apa lakana batu dendang balue. Hey, bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Hey, bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Yang ada di timur bagaimana kabarmu? Yang ada di barat bagaimana kabarmu? Yang ada di utara bagaimana kabarmu? Yang ada di selatan bagaimana kabarmu? Yang di atas gunung bagaimana kabarmu? Yang di seberang lautan bagaimana kabarmu? Yang di kota-kota bagaimana kabarmu? Yang di desa-desa bagaimana kabarmu? Hey, rencong marencong, 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 rencong marencong. Hey,
bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Hei, bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Yang di balik tembok bagaimana kabarmu? Yang di kolong jembatan bagaimana kabarmu? Yang di pasar-pasar bagaimana kabarmu? Yang di jalan-jalan bagaimana kabarmu? Yang tersapu badai bagaimana kabarmu? Yang terbakar matahari bagaimana kabarmu? Yang terbujur sakit, yang berselimut dingin bagaimana kabarmu? Oi, rencong marencong, 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 rencong marencong. Oi, rencong, cong marencong, cong rencong, rencong marencong, marencong, rencong, rencong marencong, rencong, cong marencong, cong rencong, rencong marencong, marencong, rencong, rencong marencong. Ken kabare timpang-timpang konyang, apakah becik-becik timpang makejang? Ira gedini timpang mageding, mageding lagu rindu tentang kamu. Ken kabare. Itu dari Bali. Oh, dari Bali. Ken kabare. Braya menyame, menyame braya, braya menyame, menyame braya. Ini salah satu basic ya, pondasi akar kebudayaan gotong royong. Nah, ku rindukan selalu untuk dirimu, semoga kau di sana bersahaja selalu. Ku rindukan selalu untuk dirimu, semoga kau di sana bersahaja selalu. Oi, rencong marencong, 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 rencong marencong. Oi, rencong, cong marencong, cong rencong, rencong marencong, marencong, rencong, rencong marencong, rencong, cong marencong, cong rencong, rencong marencong, marencong, rencong, rencong marencong. Wah, make some noise. Gila, keren banget. Saya luar biasa nih. Ya. Wah, aduh saya sampai speechless. Minum dulu, minum. Bagaimana kita nggak bangga Iya. ya, nggak percaya diri. Ini lagu ini dari awal sampai akhir hanya kunci D. Kuncinya dia doang. Bayangkan betapa kayanya bangsa kita ini. Luar biasa. Ya, baik secara bunyi ya. Tapi dengan liriknya kita bisa sampaikan dari selatan, utara, barat sampai semua ujung semuanya. Artinya bahwa yuk kurang apa lagi untuk kita bisa pede. Iya, ini. Ya, maka yang membuat kita pede adalah ya kita punya identitas. Yes. Itu pasti. Identitas kita harus buat kita percaya diri ya. Harus mumpuni. Harus mumpuni. Yo. Udah ketularan gawat. Gimana nih, jadi kayak kita nggak perlu quotes ya karena udah nyanyi panjang loh ini. Masa masih diminta quotes juga? Tetap quotes, tapi permintaan dari Bapak Ogi minta quotes tentang kebudayaan dari Mike. Ayo Mike, ditodong berkali-kali. Ya, saya paling demen menggunakan bahwa sampai kapan, artinya bahwa ini harus dimulai, bahwa kebudayaan harus menjadi panglima.
Itu. Kebudayaan harus menjadi panglima. Dan itu yang akan mendorong terjadinya satu identitas satu bangsa. Gitu. Karena ini juga berkorelasi dengan ketika sebuah bangsa tidak lagi memiliki atau mengetahui atau generasi tidak mengetahui tentang identitas atau kebudayaannya, maka itulah ambang kehancuran sebuah bangsa. Waduh, luar biasa. Budaya itu adalah Makanya kebudayaan atau budaya harus menjadi panglima di tanah negeri kita cintai ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya dulu Dana nih yang meriah, luar biasa. Terima kasih banyak Mike Margina. Apa mau dikembaliin dulu? Ini nggak usah kan? Wah, kita kembalikan lagi kita ke alamnya. kembalikan ke alamnya. Padahal tadi mau nanya itu ada live-nya nggak YouTube-nya? Enak, saya terbawa-bawa, terngiang-ngiang. Dan jangan sampai saya nyari di YouTube itu judulnya apa. Itu tadi judulnya Rencong Marencong. Itu sebenarnya kata mantra. Oh, itu mantra. Itu dari Sulawesi Selatan. Ya. Dan bahkan banyak juga generasi di sana juga tidak begitu paham dengan istilah itu, dengan bunyi-bunyi itu. Iya. Tapi sebenarnya itu satu, makanya Mike awali dengan lagu tua, ya tadi dengan bahasa Sulawesi Utara, Makassar sana, ya bahwa nenek moyang orang-orang Makassar itu sudah keliling dunia bahkan sampai ke bulan. Waduh. Bayangin. Betapa pengetahuannya begitu besar tadi. Luar biasa. Tapi ketika itu dia tidak lupa kembali ke tempat sendiri, mereka dilahirkan dan kemudian berbagi ilmunya kepada mereka. Oh iya, Itu yang menarik. Betul. Semangat kita gitu loh. Seharusnya kita seperti itu ya. Iya. Makanya tadi juga disisipin sama Mike itu improv ada Beraya Menyamo dari Bali. Beraya Menyamo. Itu juga menjadi satu pondasinya satu kebudayaan. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali pelajaran hari ini yang bisa kita dapatkan. Ya, sebelum saya closing, kita terima kasih dulu Mike atas kehadirannya di sini. Semoga tidak bosan dan kapok ya diundang lagi kemari. Banyak sekali ditembak. Mintaku. Ya, jangan pelit-pelit. Ya, undang terus lah. Iya, baik. Kita juga diundang dong acaranya Mike. Sedekah. Oh, iya. Enggak dong, kita senang dong mengundang Mike ya. Ya tadi kita ini kan silaturahmi ya. Kalau bahasa marginal silaturasa. 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 Yes. Yaitu silaturahmi yang kemudian dirajut oleh asa dan rasa. Wih, Ya, agar kemudian menghadirkan silatul amal, silatul fikri, ya, silatul ilmu tadi ya, silatul ya kita bisa mengamalkan atau bersedekah ya bersama-sama, tukar pendapat menjadi tukar pendapatan bareng-bareng gitu. Wah, ngeri kan? Ngeri. Iya. Wih. Ya pastinya kita jadi memang betul-betul bahwa ya mengejawantahkan tentang negeri yang kaya ini gitu. Betul-betul kita mengamini bahwa kita adalah ya emang udah garis keturunan yang udah terlanjur kaya ya. Wih, terlanjur kaya. Oh ya, terlanjur kaya benar. Iya, karena ada di negeri surga ini. Iya, kaya kan negeri kita soalnya. Iya, betul banget. Apa sih nggak ada di sini? Nggak ada. Oh, semuanya ada di sini. Ya, sahabat budaya, nggak terasa ya. Kita harus menyelesaikan pertemuan jadinya podcast hari ini. Padahal masih mau ngobrol panjang-panjang lagi, tapi gimana ya, waktu juga yang ya sabar ya Ogi bentar. Waktu juga yang harus mengakhiri kita pertemuan kita hari ini. Ya, sebelum saya tutup podcast hari ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube Pelindungan Kebudayaan dan follow TikTok Pelindungan Kebudayaan, Instagram, Twitter, Facebook @lindungibudaya. Nah, sampai jumpa di pertemuan podcast berikutnya. Dan Mike, ada kata penutup Mike? Ya, lu lempar batu sih. Speechless sama Mike tadi. Saya speechless ke bawah rencong itu. Langsung pengen. Inilah salah satu kekayaan ya yang tersisa sampai hari ini, budaya ngeles. Iya. Rencong pengen nyari di YouTube. Ya teman-teman pemirsa, yuk saksikan terus, ini penting kita saling support, ya saling dukung. Yes. Teman-teman yang memang punya tujuan harapan baik, ya maka ya kita sama-sama dukung ya agar kemudian juga kedepannya ya bisa terus mampu memberikan satu kemanfaatan yang besar bagi kita semua, bagi generasi dan bagi
bumi dan tanah air yang kita cintai ini. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi di Kata Budaya Kata Siapa. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa ya? Kata siapa? Kata siapa? Ini bukan? Oh, bukan kata itu candi.